Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, kita dengan izin Allah telah menyelesaikan Ramadan 30 hari yang lalu, dan di hari inilah kita mendapatkan mahkota Rabbani, yaitu kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar, bahwasannya Ramadan yang sudah kita lalui memiliki visi yang sangat jauh ke depan, visi yang besar agar membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan misi yang sudah kita lakukan, cara untuk mencapai derajat takwa, salah satunya adalah dengan melakukan puasa Ramadan, yang alhamdulillah dengan izin Allah kita telah menyelesaikan puasa 30 hari yang lalu. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Syawal segera akan bertemu dengan kita. Lalu bagaimana kita mempertajam visi-visi kita ke depan, visi misi kita ke depan? Maka Syawallah menjadi awalan bulan untuk mempertajam, memperjelas visi dan misi kita ke depan, dan mempertahankan visi Ramadan yang sudah kita raih, yaitu dengan asyam. Marilah kita melihat visi dan misi para tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar di zamannya. Pribadi muslim yang visioner, memiliki cita-cita besar. Dari cita-cita besar itulah orang akan berpikir besar untuk melakukan kerja-kerja besar. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau aku hidup, aku tak akan takut kehilangan makanan. Kalau aku mati, aku tak takut kehilangan makanan. Jiwaku jiwa yang merdeka, yang melihat kelemahan sebagai kekufuran. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, apa yang dilakukan musuh-musuhku terhadapku, surgaku ada di dalam jiwaku. Jika mereka memenjarakanku, maka itu adalah masa penyepianku dengan Tuhanku. Jika mereka mengasingkanku ke suatu tempat yang jauh, maka itu masa pengembaraanku bagiku. Jika mereka membunuhku, itu adalah kematian yang semoga menjadikan aku sebagai syahid. Demikianlah orang-orang besar. Mereka memiliki visi besar, pandangan yang besar, persepsi yang besar, langkah yang tegar, ide-ide yang selalu segar, amal-amal tumbuh mengakar, menjadi kontribusi, menjadikan dirinya besar. Seperti yang dikatakan seorang Stephen R. Covey, visi membuat kita bergairah dengan pemahaman akan sumbangan khas yang dapat kita buat. Memiliki visi yang jelas, sebuah keharusan agar langkah-langkah terukur, agar memperpanjang umur, agar amal solihnya subur, menjadikan kehidupan yang teratur. Visi dibangun dari dasar pemikiran dan penggalian nilai-nilai besar yang diyakini. Visi adalah mimpi Anda akan hari depan yang dicita-citakan. Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, kenyataan hari ini adalah hasil dari impian kita kemarin. Kenyataan esok hari ditentukan oleh mimpi kita hari ini. Visi akan membuat hidup kita bergairah, karena visi ibarat mimpi untuk memupuk harapan, sehingga mampu melihat apa saja yang saat ini belum terjadi. Orang yang visioner akan berpikir lebih cepat daripada masanya. Dengannya ia bisa mengusung keberanian, menepis ketakutan, menghilangkan keraguan. Syahid Qutb mengatakan, sesungguhnya keberanian tidak akan mempercepat ajal yang telah ditetapkan. Demikian juga sikap pengecut tidak akan dapat memperlambat kematian apabila telah ditetapkan. Kekuatan visi sungguh luar biasa. Menurut penelitian, kata Satria Hadi Lubis menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki gambaran peran yang berorientasi pada masa depan berhasil lebih baik di sekolah
dan lebih handal dalam mengatasi tantangan hidup. Tim dan organisasi yang memiliki pemahaman yang kuat mengenai suatu misi tidak akan mewujudkan misinya tanpa kehadiran visi. Karenanya Rasulullah SAW menggariskan visi dasar seorang muslim menjadi muslim yang salih, yang berguna bagi dirinya dan tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi sekelilingnya. Inilah minimalnya seorang muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, orang muslim adalah orang yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam kacamata tarbiyah, ia berada dalam tahap salihun li nafsihi, salih terhadap dirinya. Dalam kacamata ukhuwah, ia adalah salamatus syadr, yaitu bersihnya hati dari kedengkian terhadap sesamanya. Adapun visi unggul seorang muslim adalah memberdayakan kesalihan dirinya menjadi kesalihan sosial yang bermanfaat, menghidupkan. Jadilah pribadi mukmin yang kuat, karena dengan kekuatannya banyak memberi manfaat. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Lalu bagaimanakah tentang misi? Misi menurut seorang penulis besar yaitu Satria Hadi Lubis dalam bukunya Breaking the Time adalah kristalisasi nilai-nilai azas hidup, intisari dan menjadi dasar kepribadian. Ketika misi digunakan dalam lingkup individu, misi berarti kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh seseorang. Misi ada dua, misi yang positif dan misi negatif. Setiap orang memiliki misi sesuai hasil kristalisasi nilai-nilai hidup yang diyakininya. Untuk dapat diusung jelas, maka misi yang positif disyaratkan memiliki ciri-ciri yang antara lain dia bernilai luhur, ideal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah fleksibel, tidak terlalu kaku dan memberikan ruang bagi perubahan-perubahan. Dia adalah menarik, misi mampu memotivasi penyandangnya untuk senantiasa mempertahankan dan menjalankannya, memberikan optimisme dan harapan daripada kekhawatiran. Dia harus bersifat spiritual, non materi atau abstrak, jelas dan singkat. Misi hidup harus jelas. Ia mampu memberikan jawaban dari mana, hendaknya kemana, dan untuk apa ia hidup di dunia ini. Ada beberapa misi-misi yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Antara lain adalah misi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Beliau berkata, kalau saya tidur di siang hari, berarti saya mengabaikan hak-hak rakyat. Kalau saya tidur di malam hari, berarti saya mengabaikan hak saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi Rib'i bin Amir ketika memasuki istana Rustum, kami diutus untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia atas manusia menuju penghambaan manusia terhadap Rabb-Nya, membebaskan manusia dari penjara kesempitan dunia menuju keluasan akhirat, dan membebaskan manusia dari kezaliman dan kekezaman menuju perdamaian dan keadilan. Misi Umar Mukhtar melawan kolonialis. Mereka boleh mematahkan pedangku, tetapi sekali-kali kebatilan yang mereka usung tidak akan dapat mematahkan kebenaran yang aku bawa. Misi seorang Imam Syafi'i rahimahullah, kalau saya hidup saya tidak pernah kehilangan makanan, kalaupun saya mati saya tidak pernah kehilangan kuburan. Cita-citaku adalah cita-cita seorang pemimpin, dan jiwaku adalah jiwa yang merdeka yang melihat kerendahan sebagai sebuah kekufuran. Misi Asy-Syahid, Syahid Kutub, sesungguhnya keberanian itu tidak akan mempercepat ajal karena ajal telah ditetapkan. Sesungguhnya sikap pengecut juga tidak akan memperlambat ajal apabila sudah datang waktunya. Misi Imam Ahmad, suatu saat Imam Ahmad ditanya, kapan seseorang hamba bisa beristirahat? Beliau menjawab, ketika kedua kakinya telah menginjak surga. Itu adalah beberapa contoh misi besar orang-orang besar. Mereka orang-orang biasa, sama seperti kita. Mereka menempuh jalan menjadi besar melalui cara yang tak biasa.
melewati ujian yang luar biasa, sehingga prestasinya pun luar biasa. Itulah mereka, kita pun bisa insya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senang tiasa memperbaiki diri ini, memperbaiki segala sikap kami, ibadah kami, dan menjadikan semangat Ramadan ini terus semangat di bulan-bulan yang lain. Menjadikan visi Ramadan sesungguhnya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dengan misi-misi yang luar biasa, sehingga kita menjadi orang-orang yang terhormat di sisi manusia, terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi dan semangat kita untuk menjadikan visi dan misi besar kita ke depan. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.